Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, siswa SMP QSBS dan siswa SMA QSBS ya, kelas 7 dan kelas 10. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di acara training leadership ya, yang mengambil tema meneladani sifat Rasul, yaitu keteladanan Rasul untuk mengembangkan untuk menjadi kalian siswa unggul dan berprestasi ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita diberi kesehatan ya. Kemudian juga mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah untuk terjaga dari wabah maupun penyakit untuk kita semua, untuk keluarga kita semua dan bangsa Indonesia. Anakku, selamat berjumpa dengan Bapak Pak Runjai Wangsa Laksana. Bapak adalah kepala sekolah pertama di SMP QSBS, sekarang menduduki posisi litbang ya untuk bagian penelitian dan pengembangan. Sekolah ini biar terus maju ya, biar bergema dan biar untuk kepentingan kalian semua menjadi anak-anak yang unggul dan memiliki karakter ya. Anakku, silakan PowerPoint-nya katanya. Pada sesi sekarang ini Bapak akan coba dulu terangkan tentang kenapa sih kalian harus memilih bersekolah di SMP maupun di SMA Al-Kausar 561. Anakku, ya kita lihat Al-Kausar adalah memang sekolah baru, tetapi sudah mampu disejajarkan dengan sekolah lain karena prestasinya ya. Pada saat ini sudah banyak medali-medali yang diraih oleh teman-teman kita, adik-adik kita, kelas kita ya. Terus kemudian selain itu anak-anak dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang sangat berguna nanti di kemudian hari. Anakku ya, dengan judul diklik-klik aja karena ini ada bergerak. Anakku, kita lihat kalian mungkin ada yang sudah pernah datang ke sini ya, walaupun waktu itu survei dan lain-lain. Tetapi tentu kalian dengan kelihatan dari gedungnya ya, dari fasilitas yang terus dikembangkan ya, terus maju berkembang ya, sehingga nanti kalian mendapatkan fasilitas pembelajaran yang sungguh luar biasa ya. Ini kita belum berhenti sampai sejauh ini ya, terus menerus ya kita melakukan pengembangan untuk apa, sehingga pembelajaran menjadi terus klik aja terus karena ini pakai ya terus oke. Anakku, kenapa kalian harus mondok pesantren? Ya, jadi ini Bapak ilustrasikan ya bedanya mondok pesantren dengan sekolah pada umumnya ya. Kalau kita lihat di sini Bapak contohkan ada cabai ditanam dengan harus yang bergerak ya, ditanam dengan ditanam dengan di lahan terbuka ya. Kemudian di contoh kedua ditanam dengan menggunakan teknologi tertutup yang kita sebut dengan greenhouse ya. Nah ini karena cuacanya ekstrim, biasanya ada hujan, ada angin, ada hama-hama penyakit. Nah di tanaman yang terbuka ini gampang kena hama sehingga nanti cabainya busuk ya. Sedangkan di greenhouse ya tertutup dari hama penyakit dari luar, kemudian diatur penyiramannya, pemupukannya ya, dan pengaturan penyakitnya, maka tanaman ini sangat subur dan bagus dan hasilnya pun sangat luar biasa ya. Kenapa pada zaman sekarang, pada zaman globalisasi anak-anakku sekalian, di mana di luaran kalian banyak hantaman-hantaman ya, pergaulan-pergaulan yang sangat mengkhawatirkan. Kita sudah lihat banyak orang tua kalian kecewa ya dengan adanya yang pergaulan bebas lah, atau kalian main game yang sudah tidak lagi menggunakan waktunya yang sangat berguna bagi anak-anak muda, sehingga
ada kemungkinan kalian bisa menjadi busuk nantinya, tidak menjadi berguna sebagai manusia yang berbudaya, manusia yang memiliki prestatif dan lain-lain. Sehingga dengan adanya kita di pondok pesantren, ya, di mana kalian diawasi, dilindungi, ya, kemudian kalian juga diberi motivasi untuk belajar terus-menerus. Hampir kita katakan gitu ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita punya 24 jam gitu ya, ada 6 jam buat belajar umum mata pelajaran, ada 6 jam buat ngajinya atau belajar Al-Quran, ada 6 jam buat praktek-praktek, dan ada 6 jam buat ngaso, buat tidur ya. Jadi ada istilahnya pola ya, ngadamel, praktek, dan ngawas, ngaji, dan ngaso ya. Jadi ada 4 ya. Nah ini semua setiap hari kalian diisi ya. Ada yang kita lanjut ke berikutnya. Jadi pentingnya kalian mondok pesantren itu kira-kira supaya kalian terjaga. Kita lihat di sini ada tokoh nasional ya, tokoh Jawa Barat, tidak asing lagi Profesor Dr. Ki Haji Miftah Farid ya. Beliau adalah orang Jawa Barat, orang Bandung, dan beliau juga dosen ITB, dan beliau sangat mendukung, menyokong sekali kegiatan atau persekolahan ini ya. Berbahagialah orang tua yang telah mendidik putra-putrinya di SMP dan SMA KSBS. Ya, luar biasa support beliau ya. Beliau adalah kiai besar. Kita lihat fasilitas-fasilitasnya ini belum seberapa yang ditampilkan oleh Bapak di gambar ini. Tapi insya Allah terus menerus Al-Kausar nanti akan bangun center science ya. Kemudian akan bangun juga pertanian terpadu ya. Ini akan jadi pusat-pusat pembelajaran kalian. Jadi kalian belajar tidak hanya di kelas, tetapi juga di area terbuka ya, learning by doing istilahnya ya. Jadi kalian tidak membosankan tentunya ya, karena kita akan praktek, akan meneliti, kemudian akan riset ya, baik riset sosial maupun riset alam. Terus itu sekalian kita lihat ya. Selain itu ya, kalian akan menjadi generasi Quranik. Kenapa menjadi generasi Quranik? Karena di sini kita ada target hafalan Quran ya. Jadi tugas kita terhadap Al-Quran itu apa, anakku? Membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya ya. Kemudian juga mengamalkannya lalu mengajarkannya. Ada 4 poin kira-kira ya. Jadi kalian memiliki peran utama dalam membangun generasi Quranik ya. Jadi generasi Quranik adalah generasi pecanggih Al-Quran dengan membaca, menghafal, mentadaburi, dan mengamalkannya. Lalu nanti kalian setelah lulus mengajarkannya. Quran itu sendiri adalah generasi yang mempelajari ayat-ayat qauliyah dan menggali ayat-ayat qauliyah ya. Jadi ayat qauliyah itu adalah ucapan Allah, sedangkan ayat qauliyah adalah perbuatannya Allah, yaitu berupa alam semesta yang dibangun oleh Allah, dan itu harus kita pelajari, harus kita teliti untuk kegunaan kita semua. Oleh karena itu sangatlah kalian syarat makna kalau kalian belajar di SMA maupun SMP KSBS Al-Kausar 561. Kemudian kalian akan menjadi insan Rabbani. Insan Rabbani adalah insan yang memang senang dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Insan Ulul Albab. Insan Ulul Albab adalah insan yang selalu memikirkan penciptaan alam semesta untuk kegunaan kegunaan kita semua, kegunaan manusia ya. Karena manusia di mendapatkan amanah menjadi khalifah Fir'aun, ya, pengelola alam semesta. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang yang mempunyai pikiran. As-Sad ayat 29. Terus, selain itu anakku, kita lihat di sini ada tampilan. Nah, kenapa kita harus klik lagi? Kenapa kita harus terus sampai penuh? Ya terus lagi. Iya. Jadi kita belajarnya itu integrasi Quran Science ya, makanya namanya sekolahnya adalah Quranic Science Boarding School ya, ISBS. Itu artinya kita mau ngambil ayat kauniyah yang beririsan dengan ayat kauniyah. Kurang lebih ayatnya sekitar 1108 ayat ya. Kembali lagi. Kemudian nah inilah ayat-ayat ini yang berhubungan dengan apa yang ditentukan oleh kurikulum nasional, UNAS, dan muatan lokal. Kita kayakan dengan mengambil Al-Quran ataupun hadis yang berhubungan dengan KD atau judul-judul tema-tema pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Dignas itu, sehingga kita tidak ada kehampaan di dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kita sedang mempelajari Al-Quran ketika kita sedang meneliti biologi, meneliti daun, binatang, tanah, air, hujan, dan seterusnya. Jadi ketika kita sedang
mempelajari dengan pikiran kita, yaitu tentang tumbuhan misalkan, maka sesungguhnya kita sedang berzikir karena kita sedang belajar Al-Quran juga. Kebalikannya, ketika kita sedang belajar Al-Quran, di situ juga kita bisa belajar ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah sangat sinergis karena untuk kita punya kewajiban tadi mengajarkan, membaca, menghafalkan itu Al-Quran. Ini ilmunya sangat luar biasa, banyak sekali untuk ilmu Al-Quran. Nanti guru-guru agama yang akan mengajarkan secara konkret ilmu ini sampai kalian jenjang perguruan tinggi misalkan ya. Kemudian untuk ilmu alamnya kita yang namanya scientific method ya, merumuskan masalah, menurunkan dugaan, mengumpulkan data, menguji hipotesa, menurunkan kesimpulan, mengkomunikasikan. Ini semua kalian akan belajar. Bahkan ada penelitian khususnya nanti namanya kita riset dan sosial. Itu ada waktu khusus ya, kita akan berkunjung ke suatu tempat tertentu yang kaya dengan alam semesta. Baik, kita lanjutkan. Ini kelebihan berikutnya. Ya, kelebihan berikutnya anakku sekalian, kenapa kalian harus belajar di Al-Kausar 561? Klik lagi, oke. Nah ini kita dibekali namanya menyongsong abad milenial dengan kecakapan multitasking ya. Jadi kalian ada 4 kecakapan yang kalian akan dapatkan. Yang pertama tentu kemahiran pembelajaran yang disebut dengan learning skill ya. Yang kedua kemahiran beribadah yang disebut worship skill. Kemahiran kehidupan life skill dan kemahiran literasi skill. Nah ini keempat-empatnya anakku terlalu cepat. Apakah Bapak terlalu cepat? Ya, tolong disimak baik-baik ya. Mungkin anak-anak, ini siapa namanya Gibran? Gibran dari mana? Gibran dari mana? Halo Gibran. Apalagi ini? Siapa? Akhla ya? Suaranya nggak bisa kedengar sama kita ya? Bisa di sana ya, di laptopnya ya. Ya Gibran. Ya. Dari mana Gibran? Asalnya dari mana? Dari Bandung? Bandung, Jawa. Oh Bandung. Gimana kesan kamu setelah masuk Al-Kausar, Gibran? Gibran? Ya, alhamdulillah. Senang sih. Kamu sudah pernah ke sini kan ya, berkunjung ya? Pernah. Alhamdulillah ya. Oke ya. Alhamdulillah nanti kan bulan Agustus masuk ya, kalian akan di sini akan langsung belajar tatap muka dengan guru-guru Bapak pun akan selalu datang kalian untuk bisa mengasuh, terutama untuk motivasi leadership-nya ya, biar hebat, biar canggih ya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita langsung lanjutkan lagi. Baik, anakku. Jadi tadi kemahiran pembelajaran supaya kalian bisa memiliki pemikiran kritis, kolaboratif. Kolaboratif itu ya bekerja sama lah. Komunikasi, daya imaginasi dan kreativitas. Kenapa daya imaginasi kreativitas itu harus dibangun? Karena nanti kalian akan menjadi pembaharu ya. Nggak mungkin kalian menjadi orang hebat kalau tidak memiliki daya kritis, daya imaginasi dan kreativitas ya. Kemudian kemahiran beribadah ya. Kalian di sini akan dididik ya selama 24 jam dengan para guru dan para ustadz dalam mengamalkan ilmu-ilmu syar'i ya. Jadi melakukan ketaatan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan seterusnya. Kemudian ada lagi kemahiran kehidupan ya, fleksibel artinya kita bisa jangan terlalu kaku ya, memiliki daya usaha inisiatif ya. Kemudian ada kemahiran sosial. Jadi yang dimaksud dengan kemahiran sosial itu kalian nanti akan diajarin bagaimana bergaul dengan guru, dengan orang tua, dengan para sesepuh-sesepuh di sini, para tetangga kita, warga kita, dan sesama teman kita tentu ya. Sehingga kita menjadi manusia-manusia produktif ya. Kemudian tidak kalah pentingnya ya, kalian akan belajar informasi media dan teknologi, terutama anak SMA ya. Akan dikembangkan banyak sekali ilmu-ilmu IT-nya ya, insya Allah didukung oleh para guru-guru yang sudah kompeten. Lanjut. Nah ini ya, di konsep keterbaruannya. Jadi kita akan ada muatan Al-Quran hadis menjadi muatan inti, muatan mayornya ini muatan Diknas, anakku ya. Ada IPL, ada IPS, ada PAI, ada Sejati Indonesia ya. Kemudian ada prakarya dan lain-lain ya. Kemudian ada muatan skill. Nah ini bentuk-bentuk kemahiran. Bagaimana kalian bisa bahaya komunikasi. Nanti kalian, dulu kakak kelas kalian, ya walaupun baru kelas 7, kelas 8, sudah suruh ngajar di SD, luar biasa ya. Bahkan anak-anaknya senang, ibu gurunya juga senang ya. Karena ternyata ilmu yang kalian dapatkan bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah di bawah kalian. Artinya ilmu kita nanti akan sangat berguna diminati oleh para anak-anak kita, anak-anak adik-adik kelas kita ya. Kemudian ada istilah di sini,
kemahiran beribadah tadi sudah disebutkan, kemahiran teknologi dan informasi ini juga menjadi titik fokus kita. Nah, leadership ini adalah yang sedang Bapak ajarkan pada kalian. Nanti ilmu ini adalah ilmu kepemimpinan ya, ilmu memahami diri, ilmu mengenal diri, ilmu untuk bisa bergaul dengan orang lain, ilmu manage, ilmu mengelola ya, dan ilmu-ilmu yang sangat lengkap yang kita sebut dengan soft skill itu ya. Nanti ini sangat berguna ketika kalian nanti sudah dewasa dan terjun di lapangan-lapangan pekerjaan. Kemudian tidak kalah pentingnya kalian akan mendapatkan kemahiran BTQ ya, baca tulis Al-Quran ya, tafsir Quran, dan kalian nanti ada target-target hafalan Quran per semesternya. Itu nanti di sini di-cover oleh riset alam dan riset sosial yang tadi Bapak katakan. Jadi kalian nanti dalam waktu seminggu misalkan kita camping, piknik ke tempat dulu kita di Pangandaran, di sana ada banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa ya, baik laut maupun tumbuhan, gunung dan seterusnya. Kalian nanti di sana akan meneliti sesuatu dibagi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan kalian nanti akan mendapatkan manfaat sangat banyak sekali karena kalian bisa menulis, bisa mengambil data, bisa mengolah data, kemudian mempresentasikan di depan guru ya, mempertahankan. Ini salah satu contoh ya, ini sedang meneliti elektrik air laut ya, ada juga yang kadar garam dan lain-lain segalanya. Ini adalah riset sosial, ini sedang presentasi. Kakak kelas kalian sekarang sudah masuk ke SMA ya. Ini dia bisa presentasi dari riset sosial ke Kampung Naga di Tasikmalaya. Ini adalah medali-medali yang diraih. Ini juga banyak sebetulnya yang bisa tampilkan. Baik, terus ini kenapa alasan kita memasuki SMP maupun SMA ya. Terus Ustaz. Kemudian anakku berikutnya, nah ini keterangan riset alamnya ya. Jadi ini tentu ada, ini ada video Ustaz. Lewat aja ini. Nah, kita tes video ini, coba kita lihat sambil rekap dulu Bapaknya ya. Kalian amati video ini. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu mendapatkan. Ini sangat benar. Ini sangat benar. Lihat orang yang sukses seperti Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah. Orang suaranya sebentar ya. Oke. Mark Cuban and any other highly successful Gila, ini orang-orang yang sukses di dunia ya. Waktu mereka sangat benar. Look at successful people like Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, Mark Cuban, and any other highly successful human. They are successful. Mereka berhasil dalam menggunakan waktu mereka dengan baik. Their time right. They are successful because they are lifetime learners. Mereka berhasil dalam mereka belajar seumur hidup. Every single day. Warren Buffett, one of the wealthiest humans on the planet, is famous for reading more than 5 hours every day. Bill Gates reads 1 book per week. Mark Cuban, 3 hours a day. Oh, well, she's just obsessed with books. Notice a common theme here? Successful people never stop learning. Think about this. You have $86,400 to spend every single day. But when the day is over, the money disappears. You can't get it back. When you try to spend all of the money before they disappear, when you try to use it wisely, use it as best you could. That part is, we only have 86,400 seconds a day, and most people take this time for granted. Most people let this time disappear. We never get this time back. We must use it wisely. We must be productive. We must use our time to do things we enjoy, or use it to set up our life so we can spend our future doing more things we want to do instead of wasting your time. Mereka sangat efektif di dalam menggunakan waktu kehidupan sehari-hari. Belajar sehingga mereka menjadi sukses daripada makin video game, pesta dengan teman dan budaya. Itu sudah hilang paham. Use your time wisely. Read books. Bacalah buku, belajar sebanyak as much as you can. Most people give up on their dreams because it gets too hard. A lot of students stop chasing their dreams because of one failed test. Matter of fact, most students don't even try their best when they take the test because in their mind, they have already failed the test. They stop believing in
themselves, and once the belief is killed, the dream is killed. If you have a dream, you must do everything to make it into reality. It doesn't matter how many times you fail a test. Never stop believing in yourself. Life itself is a test. Sometimes you will fail. But the only way you can fail is if you stop trying. Whatever dream you have, use all your energy to make it into reality. Push yourself to become the person you are destined to become. Doronglah dirimu untuk mendapatkan hasil yang sebelum kamu dapatkan. You are going to have to do things you have never done before. Di sini nih. The richest man in the world, Bill Gates, was once asked which superpower he would like to have. Richest man in the world said that he would want the ability to read books faster. Success is not about the money or the big house. It's about becoming the best version of yourself. Menjadi versi terbaik dirimu. You will fall down many times. Itu ada To get back Mama, up, get up strong and wise than before. lain gak ada muka abang. To quit or stop believing. Ada muka Ya, abang. Ronaldo. And give up. You will never know how great you can be. Kan tadi abang Doubt yourself. Doubt you. belum lupa tuh belum jadi Baik, itu video motivasi. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya dari video tersebut, menjadi manusia pembelajar, menjadi versi terbaik dirimu. Kemudian kita lihat di sini pembelajaran lain yang ada di Al-Kausar adalah lanjut teruskan ya, terus ya kita lihat sini ada apa namanya, ada diagram ya. Jadi kita juga mengembangkan 5 mesin kecerdasan di dalam belajar sehari-hari ya, karena di sini akan bermakna untuk pengelolaan otak kita ya. Ada istilah otak ini ya, kalau misalkan ini kita dipencet bintangnya itu, bintang kita klik bintang sini, bintang yang di diagram ada bintang situ dan kuning. Nah ya, sensing, kita lihat otak sensing ya. Otak sensing adalah otak kerja rajin ya. Jadi anak-anak yang tekun rajin itu berarti dia dominan di otak sensing ya. Jadi dia meningkatkan skala waktu dan teratur dia ya, sangat teratur, rajin menulis ya, menghafal, mengolah data, mencatat, mengamati ya. Jadi jangan sampai kalian berutang sama orang sensing pas diingat terus ya, karena orang sensing adalah orang penghafal ya, orang yang selalu ingat ya, dia senang kepada benda-benda konkret. Dan kemudian sensing adalah memiliki ketelitian kerja ya, tekun, teliti, rajin, mencatat, menghafal, mengolah data, mencatat, mengamati. Kelemahannya adalah terlalu perhitungan saja. Ya, itu kelemahannya. Jangan pinjam duit ke orang sensing ya. Hitung pasti dihitung ya. Lanjut, kita kembali ke yang ini. Di sini ada bintang ya. Kemudian kita lihat ke otak thinking ya. Otak thinking, klik di thinking ya. Ada bintang di thinking itu. Ya, ini bukan di sini di bulatan itu ya. Itu ada thinking di bintang, itu ada bintang. Thinking dulu. Ya. Ya, otak thinking ya adalah otak proses, otak sistem ya, otak berpikir ya. Dia sangat menyukai efektivitas. Ini orang-orang insinyur biasanya ya, senang pada hal-hal yang cepat, hal yang mudah, hal yang gampang. Ya, dia terampil berhitung, menganalisa, inovasi, sistematis, logis, interpretasi, observasi, interpretasi, bisa menggambarkan, bisa memangkas, mengeksplorasi ya, observasi, kritis dan mengembangkan. Dia yang mengejar-mengejar asurasi. Cuman kelemahannya dia tergesa-gesa kalau orang thinking itu ya, pengen segala cepat, pengen segala diselesaikan dengan cepat. Itu otak thinking, tapi ini adalah otak berpikir. Kembali lagi ke bintang sini lagi, ya itu ada bintang. Ya, kemudian ada lagi adalah otak intuiting, coba intuiting. Ya, intuiting adalah otak kreatif. Ya, ini orang otak-otak yang otak penghayal nih, ide, kreativitas, ahli gambar, ahli arsitektur ya, mencipta produk ya. Dia memiliki intuisi yang sangat tajam, mengkapasitas aset, kemudian dia bisa memiliki imajinasi, kreativitas, perancang, planner, abstraktif, dan menyukai tantangan. Ini adalah otak intuiting. Kelemahannya banyak menghalang ya. Jadi harus dikerjakan sama otak sensing, sama otak thinking, baru bisa jadi sesuatu ya. Lanjut lagi
ya, ke otak feeling ya. Otak feeling adalah otak perasa, otak humanis ya. Ini orang berhubungan dengan orang ya, cocok untuk marketing ya, cocok untuk negosiator ya. Ini dia bisa membimbing orang, menimba orang ya. Sangat menyukai penampilan dia ya, ingin perfect penampilannya, menyenangkan, mudah bergaul, enakan orangnya, peduli, berbagi, mudah beradaptasi, motivasi tinggi dan memiliki penampilan yang menarik ya. Tapi kelemahannya sensitif, mudah tersinggung ya. Itu adalah otak sensing. Nanti tinggal kalian lihat kira-kira saya tuh tidak ada di mana ini kira-kira. Lanjutkan lagi, kembali lagi. Itu terakhir adalah otak insting ya. Otak insting adalah otak kerja cepat, tuntas ya. Pengen cepat, taktis ya. Spiritualnya tinggi, sosialnya tinggi ya. Dia sangat tekun beribadah, juga sosialnya menyentuh segampangan orang dia namanya iba dan lain-lain. Menyeluruh, perfeksionis, bahan banting. Tolong disable aja chatnya ya, yang jadi host. Ya. Boleh? Kemudian Soalnya ngeganggu presentasinya. Kelemahannya ingin semua dikerjakan, ingin semua dia pegang, ya itu kelemahannya. Mungkin dimatikan, jangan ada suara dari. Baik, lanjut. Kembali terus klik lagi ke slide berikutnya. Habisin, habis itu terangkan. Nah, ini kita masuk ke materi, anakku sekalian. Baru kita tadi setengah jam yang lalu kita prolog dulu untuk mengenal kalian tentang apa yang hendak kalian bisa lakukan atau pembelajaran di Al-Kausar ini. Ya, ini Bapak ngambil judul ya namanya Ijatul Akhlak Rasulullah, yaitu keagungan akhlak Rasul. Ya, jadi akhlak iman itu bagaikan sebuah akar. Batang dan daun adalah keislaman kita, keimanan kita, sedangkan buahnya adalah akhlak karimah. Ya, jadi akhlak itu selama kita beriman, selama kita berislam menurut syariat. Tapi kalau kita tidak berakhlak, tidak berarti pohonnya tidak berbuah. Ya, agar kita berbuah dinikmati banyak orang, baik kaum muslimin atau kaum non-muslim, kita harus menghasilkan buah yang bagus, yang manis, yang enak dan bermanfaat, bergizi. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Kemudian klik aja, terus klik terus sampai penuh ininya. Kita lihat di sini manfaat, bagaimana kita manfaat untuk belajar akhlak ya, yaitu tingginya derajat di hadapan Allah. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda, siapa yang bersikap rendah hati, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya, dan siapa yang bersikap sombong, maka Allah akan merendahkan derajatnya hingga derajat yang paling hina. Jadi faktor utama akhlak itu adalah kesombongan. Jadi selama kita sombong, angkuh karena kita merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar, merasa jagoan, merasa tenaganya super power, aku disitulah pasti Allah kita akan buruk. Tetapi kalau kita rendah hati, walaupun kita pintar, tetapi tetap ya kita nggak boleh menyombongkan kepintaran kita, kekayaan orang tua kita dan seterusnya. Ini adalah ukuran akhlak itu dari kerendahan hati ya. Kemudian hidupnya menjadi tenang kalau orang berakhlak bagus ya, dengan berzikir kepada Allah yang menjadi tenang, damai dan tentram. Karena orang akhlak yang bagus adalah orang yang memang selalu berzikir kepada Allah. Kemudian hidupnya indah ya, karena ada keluarga yang enak, ada teman-teman yang enak ya, sebagai ladang sawah dan seterusnya yang bisa dinikmati oleh kita. Kemudian kita akan mendapat tempat di teman-teman, di masyarakat, di keluarga ya, menjadi panutan. Beruntunglah orang yang asing yang mereka melakukan perbaikan ketika orang telah rusak. Jadi dia tetap aja teguh, dia tetap aja berakhlak baik ketika di mana sekelilingnya kurang baik ya. Kemudian disenangi orang, banyak orang tampil prima ya. Kita aja kalau berakhlak baik pasti disenangi oleh banyak orang ya. Karena kamu benar-benar mencari Allah, itulah aku niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa bersama. Baik, lanjutkan lagi. Nah, kita lihat dasar ilmu akhlak adalah Al-Quran ya. Innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Sangat luhur sekali budi pekerti Muhammad itu ya. Ini baru satu ayat ya. Kita lihat ini seperti prediksi rancangan kapal Nabi Nuh yang seperti ini luar biasa ya. Ini ada bertingkat-tingkat ya. Bapak dapat dari internet yang ini ada bersap-sap begitu di dalamnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, lanjutkan lagi. Nah, ini enggak tampil semua ya. Oke, jadi ini adalah alat Rasulullah ya, Nabi Muhammad mempraktekkan apa yang diwahyukan Allah, teladan seluruh umat dalam keyakinan kepada Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan keridhaan yang lain, tidak berharap pada orang ya, terhadap orang lain. Sangat bersabar ketika menghadapi masalah, sangat toleran terhadap siapapun di sisinya, ya, dia toleransi yang tinggi.
senantiasa mempraktekkan keadilan, penuh kepatuhan kepada Allah, pembawa kabar gembira, ya, karena dia selalu memberikan harapan, ya, akan adanya kehidupan yang lebih baik. Terus-menerus memuji Allah, menyelamatkan sulitan kaum muslimin, orang yang sangat pengasih dan berbudi baik, selalu berdoa dan senantiasa mohon ampun bagi kaum mukmin, mengumpulkan zakat untuk kebaikan orang beriman dan kesejahteraan mereka, ya, tidak digunakan untuk diri sendiri tentu, ya, dikembalikan kepada orang fakir miskin. Senantiasa berdiskusi dengan orang beriman, senantiasa berbuat baik dan santun, meningkatkan kebersihan diri, pakaian dan lingkungan, sering tersenyum dan anjuran untuk selalu tersenyum, Rasul akrab dan berseguru dengan para sahabatnya, penuh perhatian kepada anak-anak. Itulah luar biasa. Ini baru 19, tentu masih banyak lagi, ya. Baik, ya. Jadi ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Wa yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari terakhir, banyak menyebut Allah. Sungguh, ini ayat Qur'annya yang kedua tentu, ya, Al-An'am ayat 21. Baik, anakku sekalian, teruskan kita. Nah, ini ada 4 sifat utama Rasul, yaitu patona, amanah, sidik, hablek, cerdas, bertanggung jawab, damai, ya, benar, komunikasi, ya. Dari cerdasnya, logis, penuh perhitungan, analis, teratur, rapi. Amanahnya, terpercaya, tegas, prinsipnya kuat, berpengaruh, orientasi hasil. Sidiknya adalah bijaksana, sabar, penyayang, lemah lembut, menyejukkan, damai, cinta kebenaran. Tabletnya memukau, motivator, menyenangkan, terbuka. Ya, anakku, kita lanjut lagi. Kita lihat, sini ada video. Salam mudah-mudahan berguna. Ini dari Ustaz Adi Hidayat. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita ini diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang persoalannya, Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anakku sekalian, itu artinya kita nggak boleh mencela, ya, karena Rasul tidak mengajarkan untuk itu, ya, membuli. Sebentar dulu, tidak boleh membuli, tidak boleh mencela orang lain, karena itu berarti kita merendahkan diri kita ketika kita menghina orang lain. Apapun yang orang lakukan, bersabarlah, rendah hatilah. Baik, itu sikap Rasul yang sangat luar biasa. Bapak akan tampilkan satu hadis saja yang membuat kalian bisa unggul, ya, dan berprestasi. Kita lihat slide yang satu ini, ya, yang lain itu. Ini ada Bapak punya satu hadis yang insya Allah kalian juga sudah kenal hadis ini, ya. Kita lihat gambaran yang itu, yang oke. Ada slide yang khusus tentang satu hadis yang insya Allah dengan hadis ini tidak 1000, tidak 10, tidak 100, hadis cukup satu. Insya Allah hadis ini akan bisa membedah kalian menjadi orang unggul, orang yang berkarakter, ya. Kita lihat ke atas, ya. Bapak kasih judul fokus step by step dan full power, ya. Jadi ini ada hadisnya, ya. Hadisnya adalah hadisnya adalah, ya kan? Ini Rasulullah pernah bersabda, ya, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah, ya, berkuda, berenang dan memanah. Ya, ada. Kecil lagi, kurang kecil. Iya, jadi ternyata dari 3 pekerjaan ini atau aktivitas ini sangat luar biasa, kalian akan menjadi orang yang unggul, ya. Memanah, berkuda, berenang. Kita lihat gambar memanah. Orang dengan kuda-kuda yang cukup tegap, ya, di mana tangannya kiri dijulurkan ke depan, tangan kanan untuk menarik anak panah, busur ke tangan kiri. Kemudian dengan mata yang penuh fokus pada satu titik tujuan, dia akan meluncurkan anak panah itu kepada suatu tempat tertentu, ya. Jadi ini tentu tidak bisa kita lakukan kalau tidak fokus dan konsentrasi, ya.
Nah, ini ya, artinya coba slide berikutnya. Jadi dengan fokus itu, ya, bidik titik sasaran, ya, ambil lalu fokuslah, pick on and then fokus. Ukur jarak tempuh. Yang dimaksud dengan ukur jarak tempuh itu, kita tuh mau bidik apa, mau ngejar apa, matematik, ya, seberapa susahkah matematik itu? Kita mau jadi juara olimpiade, seberapakah langkah-langkah yang harus kita hadapi, ya, waktu yang kita harus persiapkan, itu namanya ukur jarak tempuh. Kekuatan kita, guru pembimbing kita siapa, ya, lalu itulah yang menjadi ukuran kita bisa nggak kita mengejar. Kemudian empowering, ya, pusatkan pikiran, ilmu dan tenaga kita untuk mengarahkan ke titik tujuan tadi, ya. Jadi fokus itu artinya satu tetes air yang menghantam titik yang sama secara berulang-ulang akan mengkikis batu kokoh yang keras. Itulah yang namanya keahlian, kemahiran, ya. Jadi persiapkanlah semua kekuatan yang kalian miliki. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah mana. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu mana. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu mana. Itu Rasul bersabda seperti itu. Sangat luar biasa kalau kita aplikasikan di dalam pembelajaran kalian sehari-hari. Dengan fokus, kalian belajar konsentrasi, tentu akan dikuasai ilmu pengetahuan yang kita akan harapkan itu. Lanjut, ya. Kemudian kita lihat, ya. Nah, ini ada video, ya Pak, di slide aja lah, lumayan untuk. Ini, ya, ini adalah atlet putri kita, ya, sedang membidik sasaran, ya, ternyata tepat di titik 10, luar biasa, ya. Itulah karena beliau konsentrasi, ya. Lanjut, ya. Kemudian kita lihat, jadi fokus satu titik, konsentrasi menuju sasaran, pikiran terpusat, ya, sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Ini kalimat ini sangat diperlukan kalian nanti ketika kalian sudah belajar. Fokus satu titik, konsentrasi menuju sasaran, pikiran terpusat, sungguh-sungguh dan penuh perhatian, ya. Nah, ayat Qur'annya pada surat Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk adalah artinya beruntunglah orang-orang beriman, ya, yang tak kalah mereka sholatnya khusyuk, ya. Jadi khusyuk adalah kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan, ya, ingat kepada Allah. Jadi kalian kalau sudah sholatnya khusyuk, pasti belajarnya juga khusyuk, konsentrasi. Ketika sholatnya khusyuk, maka kita akan mendapatkan nur dari Allah. Ketika kita belajar khusyuk, maka kita akan mendapat ilmu yang banyak, ya. Jadi kalian termasuk orang yang beruntung, ya. Jadi latihannya nanti sholat tahajud. Kalian di sini akan dibangunkan jam 3:30 atau jam 4 paling maksimal, ya, untuk sholat tahajud. Baik, lanjutkan, ya. Nah, kita lihat, ya. Jadi wasta'inu bisabri wassalah innaka siratun ilal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kepada orang yang khusyuk. Nah, ternyata untuk sholat dan sabar itu harus khusyuk. Resep mujarab orang beriman adalah sabar, sholat khusyuk, sehingga tibalah pertolongan Allah, ya. Intan surah yang suruhkum yusabit aqdamakum. Lanjut, ya. Kemudian, nah, berkuda, ya. Kenapa Rasul mengajarkan kita disuruh berkuda? Ternyata berkuda itu harus step by step, ya. Kuda merupakan binatang tunggangan kendaraan yang memiliki kekuatan, kecepatan dan dapat dikendalikan sesuai tujuan. Berkuda membutuhkan jiwa seni rasa, memahami karakter kuda, memainkan motorik kasar, halus, seluruh pasang indera memberikan perhatian secara berirama. Step by step, endurance itu ketahanan, teknik terampil, kecerdasan, akurasi, pengendalian, ketekunan, ketenangan, keseimbangan, kesabaran, dan penyatuan diri. Sungguh sangat luar biasa. Kalau kita mau mendudukan kuda, pertama kuda harus kita usap-usap dulu, dimandiin, dikasih makan, ya, diajak jalan dulu, jangan langsung naik lalu lari, nggak boleh, ya. Harus step by step, tundukkan dia. Dia menyatu dulu dengan kita, baru dia bisa dikendalikan oleh kita. Karena kuda itu adalah memiliki tenaga yang sangat luar biasa, maka menjadikan satuan energi juga, horsepower HP itu, ya. Jadi bertahaplah, pasti kalian bisa, ya. Lanjut. Nah, ini salah satu video, ya, untuk coba bayangkan kuda bisa punya etos untuk berlomba sama seperti penunggannya, ya. Dia tidak pernah misalkan, nggak mau saya berlomba, dia langsung keluar dari area. Tidak pernah ada kuda seperti itu. Dia setelah ditunjukkan oleh kawannya, oleh pemiliknya, maka dia akan turut seperti apa yang diinginkan oleh pemiliknya, ya.
Nah, jadi ini kuda adalah seperti itu, memiliki sifat-sifat yang sangat loyal ya kepada tuannya itu ya, sangat luar biasa kita lihat ya. Jadi dia mengejar juga ya, padahal kan pemenangnya kan yang punyanya, yang penunggangnya yang akan mendapat medali ya, kudanya paling dikasih rumput ya, tapi dia luar biasa ya. Lanjut aja ya, ini kita lihat itulah makna dari berkuda, sangat luar biasa. Demi kuda yang berperang, ini surat Ada lihat ya. Wal adiyati dobha wal murati qadha wal mudhirati subha fa asna dari naka wasat nabi jama. Jadi demi kuda yang perang, yang berlari terkencang ternganga, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di pagi dan maka yang mendapatkan debu. Bayangkan kuda untuk berperang saja mau, dia siap mengorbankan nyawanya. Tentu kita sebagai manusia pembelajar harus siap ya. Jadi kalau kalian kukunya belum berapi, belum menimbulkan debu, belajarnya masih lengang-lengang, ya berarti belum siap menjadi juara itu ya, yang memiliki prestasi. Jadi kejar ya, kalian sungguh-sungguh, istilah dalam ininya berdarah-darah, berapi-api sampai mengeluarkan percikan api di kuku kakinya, sampai menyeberangkan debu, dia terus terjun menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Itu adalah sifat kuda yang sangat luar biasa, yang tadinya cuma bisa diajak jalan, diajak lari-lari kecil, kemudian bisa berlari, berlomba, dan berperang. Luar biasa, coba, luar biasa ya. Itulah kalau kita punya sifat seperti kuda, maka kita akan bisa mengejar, bisa memberikan penangan. Lanjut, kita lihat lagi sifat berenang tadi ya. Jadi berenang itu ternyata penyatuan diri dengan air serta menggunakan seluruh gerakan tubuh kita. Jadi totalitas. Jadi kalau kita belajar harus totalitas, ya, tidak boleh hare-hare, tidak boleh separuh hati, tidak boleh apa namanya, ya, enggak ntar aja bagaimana nanti. Nah itu udah berarti kita tidak full power, ya. Pemanasan dulu, menyelam di air, mengatur pernapasan, teknik mengapung, ya, baru nanti teknik-teknik berenang ya seperti apa, gaya dada, gaya apung, gaya macam-macam ya, kayak apa namanya kupu-kupu dan seterusnya. Jika kamu terbiasa melakukan sesuatu yang biasa saja, kamu tidak akan dapat meraih sesuatu yang menakjubkan. Jadi ternyata dari berenang ini, ya karena kita biasanya kalau habis berenang itu tenaga kita habis ya, Indomie 5 mangkok habis itu bagi anak laki-laki terutama ya, langsung lapar karena ini berarti kita sudah mengeluarkan seluruh tenaga kita. Demikian juga kalau kalian belajar berilmu sudah mengeluarkan semua tenaga kalian, insya Allah kalian akan mendapat hasil dan pasti kita capek dan memang nanti energinya lebih besar. Oke, lanjut. Ya, ini contoh berenang, boleh diklik aja ya. Berlomba renang itu tidak mungkin orang kalau separuh hati tidak akan dia bisa berlomba renang ya. Karena untuk menyelam di air aja kan kita membutuhkan keseimbangan dan tenaga ya. Belum lagi untuk menambah kecepatannya ya. Karena harus menang dengan yang lain ya. Kita renang biasa saja, biasanya kalau belum terlatih kita tengah-tengah ya, hanya beberapa menit saja langsung manjat ke atas ya, karena kita tidak terbiasa. Tapi orang perenang ini sangat luar biasa ya, tenaganya sangat kuat ya, dan berenang termasuk olahraga yang paling menyenangkan dan termasuk olahraga yang untuk kesehatan tubuh. Lanjut ya, jadi memetik hikmah berenang, ada power, kekuatan, ada totalitas, sungguh-sungguh menyeluruh, ya, ada keseimbangan, ya. Jadi kita harus seimbang di air, ada ketahanan, kita harus tahan. Kalau nggak tahan, tenggelam. Ada disiplin, ya. Karena renang itu harus disiplin, gerakan tangannya harus apa dulu, bagaimana. Kalau nggak disiplin, ya sudah nggak bisa berenang yang secara baik, ya. Di dunia ini hanya satu yang Anda bisa pastikan untuk ditingkatkan. Siapakah itu? Apakah itu? Yaitu diri Anda sendiri. Ya, maka pusatkanlah pikiran kalian untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Lanjut, ya, baik, itulah, lanjut lagi. Cukup. Ini adalah salah satu contoh apa namanya? Ini sehat kuat nih, antaranya kuda ya tadi, pengendali diri, keberanian, cerdas, terampil, kepedulian, dan secaya, berpikir runtut dan sistematis. Ini pentingan-kepentingan daripada berkuda ya. Lanjut. Nah, berkuda ya, pengendalian diri ya. Jadi kita nafsu kuda kendalikan diri ya. Berbahagia orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Itu dari Ali Dianto. Lanjut, oke. Kembali ke laptop tadi yang pertama. Nah, kita masuk ke materi akhlak lagi ya.
salah, ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jadi ini kita belajar matematik namanya kongruen ya. Ada pensilnya, pulpennya. Oh ini ya. Jadi kalau kalian menggambar satu kotak begini ya. Oh ini dulu ya. Mana? Udah. Belum ya? Udah. Ya. Nah, kalau Bapak gambar kecil lagi di ini artinya kalau dimensinya sama berarti gambar ini dengan namanya adalah kongruen atau sebangun ya. Jadi kalau sebangun berarti ini memiliki kesamaan lah, ya, kesamaan dimensi-dimensinya panjang lebarnya ya. Jadi ini namanya gambar yang kita sebut dengan kongruen ya. Jadi kalau kita lihat di sini anggap saja ada titik 100, 100, 100, kemudian kita ambil titik 0 ya, maka tarik garis di sini, maka di sini akan lihat ada kubusnya ya. Makin ke bawah titik 0 maka kubusnya makin kecil ya. Nah, di dalam kubus ini ada berapa rusuk kira-kira? 1 ya, 2 3 4 5 6 7 ya, 8, mana lagi 9, 10, ada lagi yang belum hitung, 11, harusnya 12, satu lagi mana ya? 1, 2, bawah 11, yang mana ya? Ini ya 12 ya, 12 ya. Jadi ada 12 rusuk yang bisa kita bentuk ya. Yang selain ini bisa dihilangkan nggak ya? Ya, yang ini yang ini ya, oke. Kita lihat di sini kan ada sifat utama Rasul tadi, ada patona, tablek, dan sidik dan amanah ya. Kalau seandainya posisi Rasul itu di posisi 100%, artinya memang sempurna ya, baik cerdasnya, tableknya, sidiknya. Dan kita misalnya di posisi 50% gitu ya. Ini berarti gambar yang 100% dengan gambar yang 50% itu sebangun kongruen gitu ya. Jadi kita untuk menuju itu harus kita mengarah kepada sifat Rasul ya. Jadi kita harus menuju sifat Rasul ya. Lalu kita coba integrasikan antara patona dengan amanah itu jadinya sifatnya apa? Ada teliti, sepenuh dalam mengembangkan amanah ya. Teliti dan sepenuhnya dalam mengembangkan amanah. Kemudian kalau amanah dengan sidik, profesional, penuh rasa tanggung jawab ya. Dia proporsional juga rasa tanggung jawab. Kalau tablek dengan sidik ya, bijak, tepat sasaran dalam berkata dan bertindak. Ini sidik dan tablek ya. Kemudian kalau tablek dengan patona, pembaharu, mampu, kreatif, inovatif. Coba bayangkan, ini saja dari kawinan dari dua cuman sepasang-sepasang menghasilkan turunan sifat-sifat yang sangat luar biasa di dalam mengembangkan kalian menjadi orang yang hebat, karena kalian masih muda-muda. Masih sangat mungkin kalian menjadi orang yang hebat ya, menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ya. Ini 4. Sedangkan nanti coba kalau Bapak bikin ada rusuk yang tadi 12 rusuk ya, maka turunannya akan menjadi sifat-sifat apa? Coba di-share lagi ya. Kita lihat di sini ada slide-nya, buka lagi. Ya. Nah, ini itu balik lagi dulu yang tadi ya. Ini yang tadi, slide yang tadi. Kemudian kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini ada 12 sifat nanti ya, kita kawin-kawinkan. Ini bisa dihapus ya. Malah kebalik. Oke, nggak apa-apa. Ini aja di kelas ininya. Ya, yang kelas yang merah tadi. Oh ya. Oke. Baik. Ininya saya di kelas yang merah. Nah, oke. Kita lihat sini ya. Ada 12 nih, ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 12 sifat ya. Kalau misalkan patona dengan sidik ya, mengelola kebaikan dengan penuh kedamaian, rahmatan yang alami. Sidik dengan patona, bijaksana, logis dalam mengembangkan keputusan dan tindakan. Sidik dengan amanah, profesional dalam menjalankan tugas, akuntabel, transparansi, benefit untuk keuntungan ya. Ya, orang profesional itu pasti ya akuntabel, jadi dipertanggungjawabkan. Transparansi, transparansi itu ya terus terang lah ya, belak-belakan atau terbuka ya. Benefit menghasilkan umum. Kemudian kalau sidik dengan tablek, lembut, kasih sayang,
dengan semua lapisan manusia, ya. Dan kalau patona dengan sidik tadi udah mengelola kebaikan dengan penuh kebenaran. Kemudian kalau patona dengan amanah, teliti, bertanggung jawab dalam mengembangkan tugas sportif itu jiwa sportif ya, jiwa satria gitu ya. Sistematis kalau dia patona dengan tablik, simple, tepat sasaran dalam ide, gagasan, orientasi hasil. Dan futuristik ya, futuristik itu artinya berpikiran ke depan jauh ya. Kemudian kalau amanah dengan sidik, tegas dalam menjalankan prinsip hidup dan moral ya. Jadi menjalankan prinsip hidup itu ya harus tegas ya, harus tetap ajak ya, sehingga kita tidak tergoyah oleh hal-hal yang menggiurkan kita. Amanah dengan patona memiliki pengaruh yang kuat karena akhlak dan keilmuannya. Kemudian amanah dengan tabligh, sumber rujukan yang terpercaya ya. Jadi Rasul itu sumber rujukan ya. Orang bertanya ya, para kiai segala macam, para ahli-ahli agama itu pasti menjadi sumber rujukan dari orang untuk bertanya, untuk konsultasi. Demikian juga orang yang berilmu ya, profesor dan lain-lain itu juga sumber rujukan. Jadi kalau diminta fatwanya untuk ilmu tertentu adalah kita menjadi sumber rujukan karena kita amanah dan tabligh. Kemudian kalau tabligh dengan sidik mampu menjalani hubungan baik dan bijaksana. Kemudian tabligh dengan apa ini? Dengan tutup ya. Memiliki peran pengaruh yang kuat karena akhlak dan budaya. Tabligh dengan pembaharu, inovatif, kreatif dan memiliki tantangan ini dengan patona ya. Kemudian mampu mengikat dan berdiri di atas semua golongan kalau tabligh dan amanah. Jadi mengayomi umat wasatan ya, umat pertengahan, umat yang damai ya, umat yang menghargai umat yang lain juga ya. Itulah sebaiknya. Jadi sebetulnya Islam itu adalah tidak radikal ya. Islam itu adalah orang yang justru mengayomi orang lain. Baik. Kita lihat lagi slide berikutnya, Pak. Oke, ya, kita lihat di sini kalau kita tadi disimpelkan, jadi seperti ini jadinya, ya, patona, sidik, ya, kemudian amanah dan tabligh. Nah, lanjut aja terus, ya, ini adalah ringkasannya yang jadinya jadi 6 kalau nggak salah, ya, jadi udah ya. Disiplin, kerja keras, cerdas, kreatif, inovatif. Delegator itu ya delegasi ya, bisa diutus ya, bisa dipercaya. Decision making itu artinya bisa mengambil keputusan baik. Orator ya, mampu ngomong dengan prinsip, itu persahabatan ya, mampu menjual gagasan ya. Pribadi unggul, memiliki harga diri, pantang menyerah, tekun, profesional, kepemimpinan kuat, kerja keras, bersyukur, orientasi, hasil dan dapat diandalkan. Tenggang rasa, care, share, tahan uji, rela berkorban, bisa korban baik secara kata maupun kurangi kan, berbeda ya. Umatun wasatan, berpelatihan menarik, pejuang dan pemberani menjaga hubungan baik. Cinta kebenaran, analisis, berdedikasi, bertanggung jawab, sportif, jujur, amanah, qanaah ya, menerima risiko, sabar dan tawakal. Terus ini adalah sifat-sifat Rasul turunan yang dari ini, dan tentu ini didukung dengan hadis-hadis yang insya Allah nanti ke depan lagi ya. Kita lanjut ya. Ini yang berikutnya, adalah bijaksana, logis dalam memandang kasus, berprasangka baik, orientasi jangka panjang, mandiri, memiliki kepastian, kontribusi dalam kebaikan rahmatan alami. Coba lihat ya, satu lagi ini ya berarti ya. Oke, berwibawa, berkomitmen menjadi sumber rujukan, udah tadi ya, penasehat. Oke, menyebarkan kebaikan, conflict resolution, artinya bisa bisa mengendalikan konflik ya. Kemudian memiliki accepting difference ya, dia tegang rasa dalam suatu perbedaan ya. Itulah sifat-sifat Rasul yang sudah diturunkan dari hasil perkawinan antara 4 macam sifat Rasul tadi ya, 4 utama. Lanjutkan kan? Ya, ini kita lihat ada video yang sangat luar biasa. Ini seorang anak yang mengabdi pada orang tuanya. Kita lihat ya yang satu ini. Tungguต่อไปเป็นอะไรครับไม่ใจคุณแกนะมันไม่ใช่แบบนี้เราสมาธิที่ไหนเป็นอะไรนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ
เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก ยิ่งมีทหารก็ยิ่งแรงยิ่งเราน่าจะดีกว่า เนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมไม่รู้เรียนที่อื่น คุณประจักษ์ผมขอช่วยด้วยหน่อย ลูกค้าผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับผมขอพูดหน่อยเดียวผมคุณประจักษ์ต้องคิดจังเลย Ya, ini sudah. ว่าแม่แม่แม่แม่emak dan soal ikut itu video ituถ้าผมโตรถให้แม่นั่งเป็นอะไร kadang di papanยายจะไปไหนครับ ที่ผมรับผู้ปกครองมาวันนี้เพราะเรื่องที่หลายท่านต้องเรียนมานั่นคือเรื่องผู้ประจักษ์แม่ผู้ประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมการที่แก่ตายแม่สร้างความบาดใจกับแม่ว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการผู้จับไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธก็อยากอยู่ใกล้แม่ผู้จับมักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าผู้จักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการอยู่ที่นี่ขอให้ไปดูแลชีวิตนะแม่ Ya, sungguh terharu anak-anakku sekalian. Ya.
Kita lihat, klik aja langsung di ini ya. Kalian juga harus selalu berbakti kepada orang tua kalian ya. Ini ada beberapa karakter mulia yang harus jadi simulasi ya. Nanti Bapak akan tunjuk salah seorang, kita baca dulu ya. Siapa Pak Dadami? Siapa nih namanya? Fadil. Fadil mendengar suara Bapak? Fadil? Halo Fadil? Halo Fadil? Dah? Fadil SMA apa SMP ya? Udah gede badannya. SMP. SMP ya Fadil ya? Fadil baca ya, ada berapa golongan, 15 kalau nggak salah ya. Ada disiplin, cerdas, prinsip, dan seterusnya. Ya ada. Fadil harus milih salah satu yang tapi simpan dalam pikiran Fadil ya. Bapak akan tebak apa yang Fadil pikirkan itu ya. Kita lihat. Fadil membaca dari 15 itu, urutan itu. Fadil? Halo Fadil, mana Fadil? Dari mana posisinya tadi? Oh, di mana Fadil tadi? Oh ini. Fadil membaca ya. Ada disiplin, kerja keras, ya, prinsip. Bapak baca catatannya aja. Ya, ada rendah hati, peduli, berbagi, penolong, positive thinking, dipercaya, sportif, jujur, teman-teman tulus, bersinergi, terus ya. Fadil pilih salah satu yang menurut Fadil ini kayaknya cocok buat saya gitu loh. Ya Fadil ya. Yang mana tapi diamkan di dalam diri aja, nggak usah disebutkan ke Bapak. Nanti Bapak akan tebak apa yang di pikiran Fadil dalam ini ya. Fadil sudah punya pilihan? Satu aja, ya satu baris maksudnya. Ya, sudah ya? Sudah Fadil ya? Sudah punya pilihan Fadil? Fadil, halo? Sudah Fadil? Sudah ya? Oke. Nanti Bapak akan tanya ya ke Fadil ya. Baik, kita lihat ke kelompok A, Ustaz ya. Di kelompok A, ya. Ini Fadil ya, lihat ada kelompok A. Apakah ada di kelompok A Fadil? Jangan disebutkan hanya iya atau tidak saja. Apakah ada di kelompok A Fadil? Ya. Ada. Oke, lanjutkan lagi kelompok B. Di kelompok B apakah ada Fadil di kelompok B? Halo Fadil? Fadil? Sudah jawab? Belum. Apakah ada di kelompok B ini yang diingat tadi Fadil, yang diingatkan dalam pikiran Fadil? Dia jawab? Ada di kelompok B Fadil? Mana Fadil? Fadil. Tadinya kemana Fadil? Oh di sini. Fadil apakah ada di kelompok B? Belum ya. Belum jawab. Mana Fadil? Larinya kemana Fadil? Kenapa Fadil ya? Banyak juga ya 80 ya. Oke, kalau gitu siapa? Kembali ya ke yang lain ya. Siapa yang jaringannya bagus nih? Acungkan tangan yang, siapa ini? Patan ya? Patan kembali ke slide yang pertama tadi. Patan kelas berapa Patan? Kelas 1 SMP ya? Kelas 2? Iya. Kelas 10 apa kelas 7? Halo? Kelas 7 ya? Ya, kelas 7. Oke, Patan, lihat lagi ke slide pertama tadi, yang pertama. Oke. Nah, Patan sudah punya pilihan kira-kira? Patan punya pilihan? Udah ya? Simpan aja di pikiran ya, jangan diucapkan, biar Bapak nggak dengar. Sudah punya pilihan, Patan? Belum. Belum, sok pilih dulu yang sesuai dengan
sifat yang Patan kira-kira cocoknya di mana gitu loh. Ya. Apakah disiplin, kerja keras, pantang menyerah, apakah cerdas, kreatif, ya, apakah orangnya humanis, gampang bergaul, apakah rendah hati, bersahaja, apakah peduli, berbagi dan penolong, apakah termasuk yang orangnya positif tinggi, berarti lapang dan open minded, ya, apakah dipercaya, bertanggung jawab dan konsisten, sportif, jujur, berkomitmen, tulus, bersinergi, mampu berkolaborasi itu bekerjasama lah ya, peluang, pemberani, jiwa pembinaan, apakah ya, rosokan, santun, menarik, menyukai tantangan, ya, simpan saja kalau sudah dapat pilihannya ya, Patan, simpan ya, udah dapat belum? Patan sudah dapat? Sudah, oke. Kita lanjut ke A. Kita pilih di A ya. Apakah Patan ada di A ini jawabannya? Ada nggak di sini? Jangan disebutkan tapi ada tidak ada. Apakah ada di A? Sebentar, saya lagi cari dulu. Oke, cari dulu ya. Oke, Patan silakan cari dulu. Apakah ada di A? Nggak ada. Nggak ada. Lanjut ke B. Start, Helmi. Apakah di B ada? Ada di B? Bentar. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Di C? Di C ada? Ada. Oke, lanjut lagi di D. Satu lagi di sini ada nggak? Ada? Sebentar. Ada nggak? Nggak ada. Oke, jadi cuma ada di C aja ya. Sadamnya kembali ke yang tadi karakter mulia yang tadi yang pertama. Jadi cuma ada di C aja, ya. Benar yakin cuma ada di C? Iya. Oke. Kalau gitu berarti yang dipikirkan atau yang disenangi atau yang menyerupai atau yang mendekati sifat dari Patan, ya. Sifat dari Patan itu adalah tadi di C aja ya, tek. Kalau C saja berarti Patan termasuk orang yang rendah hati, bersahaja, dan penaah. Benar tidak? Yang dipikirkan Patan? Halo? Iya. Iya. Ya, kok mungkin? Memungkinkan tadi sudah dipikirkan ya. Begitu. Ada yang mau nyoba lagi? Ada yang mau nyoba lagi? Silakan. Acungkan tangan yang mau nyoba lagi. Siapa yang mau nyoba lagi? Siapa ini? Ilham ya? Bukan. Siapa yang mau nyoba lagi? Ayo acungkan tangan. Bu Rika yang nyoba. Siapa yang mau nyoba? Bu Rika boleh lah, Bu Rika. Bu Rika mau nyoba? Mau dia? Siapa ini yang bawa? Rio. Rio mau? Rio mau nggak? Siapa yang mau ngacung? Mau nyoba lagi? Yang SMA mana? Yang SMA? Yang SMA mana? Siapa nih yang mau nyoba? Rio? Siapa? Ada lagi? Siapa itu? Siapa yang mau nyoba? SMA boleh SMA? Mana SMA? Kelas 10 mana? Mana yang kelas 10? Ada lagi Ustaz yang mau nyoba? Karena banyak sulit memantaunya. Ya, siapa yang mau nyoba? Ini siapa? Ajis mana Ajis? Ajis mana? Oh, Dede Ajis. Oh, Ajis. Ajis, siap ya? Oke, Ajis siap. Ajis, kita lihat slide yang pertama tadi. Ajis siap, Ajis. Ya, Ajis berarti kelas SMA ya? 10. Kelas 10, oke Ajis.
Oke, lihat pilihannya Pak Ustaz. Aja sudah punya pilihan yang dari 15 sifat ini? Sudah, Yes. Pak. Sudah, oke. Kita lihat yang Sudah. A. Oke, yang A. Yang A. Apakah ada Ajis di sini yang A? Peduli, berbagi, percaya, tulus, bersinergi, mampu berkolaborasi, ramah, sopan, humanis, menyenangkan, pendamai, tengah rasa, berhati lembut, cinta kebenaran, memiliki harga diri. Yang mana, Jess? Tunggu dulu. A, ada nggak, Jess, di A? Jess? Ada, Pak. Oke, langsung ke B. Ada. Di B ada nggak? Jess, di B ada nggak? Ada. Oke, di C. Di C ada? Ada, Pak. Hah? Di C ada? Belum. Di C belum ya? Ada, Pak. Oke, di A ada, B ada, C ada ya? Semuanya ada ya? Tinggal di D sekarang satu lagi. Di D ada nggak, Jis? Di mana, Pak? Hah? Ada nggak di D ini? Ada? Nggak ada? Hah? Enggak. Nggak ada ya? Berarti cuma A, B, C ya? Oke, kembali ke awal. Ajis cuma pilih A, B, dan C ya. A, B, dan C. Oke, Ajis punya pilihan A, B, dan C. 1, 2, 3, oke, dapat ya. 1, 2. Jadi Ajis orangnya adalah orang yang bisa dipercaya. Ya. Orang yang selalu bertanggung jawab dan konsisten. Ya, konsisten itu ya tetap gitu ya, artinya pada jalannya ya, tidak berubah-ubah ya. Benar Ajis pilihannya itu? Dipercaya, bertanggung jawab dan konsisten. Benar? Ajis? Benar. Benar. Iya, ya, Pak, betul. berarti ketebak ya sama Bapak sifat Ajis ya. Oke. Baik ya. Oke, ya itulah karena kenapa sifat-sifat ini nanti harus dimunculkan terus-menerus ke kalian supaya nanti apa namanya istilahnya terafirmasi ya, terafirmasi berulang-ulang akhirnya menjadi sifat bawaan kita, menjadi karakter kita ya, menjadi karakter hebat. Coba bayangkan kalau kita punya kurang lebih ini kalau masing-masing 3 aja sudah ada 45 karakter ya, 3 kali 15 45 ya, bisa menjadi orang hebat nantinya kalian ya. Nah ini harusnya ilmu leadership, ilmu Rasulullah yang diambil tadi dari 4 sifat utama Rasul itu ya. Lanjut lagi, waktunya masih ada Pak Jem? Sedikit aja, mungkin ini tidak disimulasikan. Ini adalah, lanjut ke bawah terus. Ini adalah sifat kebalikannya ya. Jadi yang tadi adalah sifat utama, yang ini sifat buruknya. Nah ini harus dihindari, harus dijauhkan. Jadi harus kalian benci sifat-sifat ini ya. Pemalas, menyalahkan keadaan, apatis ya, apatis itu cuek ya, malas mikir, pasif ya, nggak mau aktif ya, ceroboh ya, tergesa-gesa. Introvert itu pendiam lah, kaku ya, tergesa-gesa. Angkuh, egois yang pengen menang sendiri, sulit menerima kenyataan. Introvert, kaku, tergesa-gesa. Kurang partisipatif ya, jadi dia tidak mau apa namanya, tidak peduli lah gitu. Skeptis ya, skeptis itu apa ya? Skeptis itu sejenis kurang percayaan ya, tertutup, status quo itu ya pengen nyaman, pengen berada tetap di satu hal tertentu ya. Hipokritis itu adalah kepura-puraan ya, atau munafik ya, menghindar, pelin-pelan, curang, pembohong, ingkar janji. Oportunis seperti itu, menangkan diri sendiri, pengen maunya sendiri ya, pengen enak sendiri, maunya sendiri dan angkuh. Pemberontak, ugal-ugalan dan inkonsisten ya, tidak konsisten. Urakan, seloroh, menyebalkan. Kau bayangkan, kalau kalian punya sifat urakan, seloroh dan menyebalkan, pasti dijauhi orang, jauhi teman-teman kalian ya, pecundang dia ya, malas menjadi pemenang, berlepas diri, rendah diri ya, rendah. Kalau rendah hati bagus, tapi kalau rendah diri kurang bagus ya. Berulah, sombong, keras kepala, bicara lantur, cerewet ya, tadi apa itu sudah ada ya, dilecehkan,
arogan, useless, dan menyepelekan. Useless itu menjadi perasaan tidak berguna, ya, menyepelekan masalah. Ini sifat-sifat ini harus dihindari, harus kalian benci, ya. Kebalikannya tadi sifat-sifat mulia harus kalian sukai, terus dimasukkan pelan-pelan ke dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita. Kira-kira begitu, ya. Lanjutkan, ya. Ini tinggal detik-detik terakhir, ya. Jadi ini terus karena kalian mungkin sudah waktunya, harusnya nanti kalian juga bisa nyoba yang mana yang paling dibenci, ya, sifat itu. Kemudian yang terakhir ini semua adalah supaya kalian jadi akhlak yang baik, ada semua dalam Al-Quran, ya. Jadi ini hati hayu, ya, hati yang hidup, hati yang hasad seluruh kejadian. Jadi dia menerima atau mengibrohi atau mempelajari kejadian-kejadian yang telah terjadi yang lalu, baik jelek maupun baiknya, ya, atau sejarah-sejarah yang telah menimpa manusia. Ini akan menjadi kita akhirnya tidak menjadi sombong, berakhlak baik. Hati yang taqi, yaitu bertakwa, selalu mengagungkan syiar Allah, ya, selalu Allah lah menjadi kepentingan kita dalam hidup ini, ya. Kemudian hati yang mukhbi, ya, yang tunduk, hati yang patuh, yang tenang dan lapang dan sakinah. Ini semua ada ayat Qur'annya, anak-anakku, ya. Hati yang mahdi, yang diberi hidayah, hati yang selalu ridho dan takdir Allah yang terserah atas perkaranya. Jadi kita selalu ridho pada apa yang. Jadi tadinya kita tidak melawan dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, menerima qanaah, gitu, ya. Hati yang saling suci, hati yang ikhlas, kosong dari sifat kufur dan munafik secara kotor, ya. Jadi kemudian hati yang wajar, yaitu bergetar, selalu bergetar kalau kita dan takut akan ajab Allah, ya. Hati yang unik, yaitu yang selalu inabah, yang selalu mensucikan diri, ya. Jadi dengan cara-cara berbuat kebaikan dan zikir dan seterusnya. Hati mutmainah, yang tenang, ya, hati yang mantap dengan kesan Allah dan terus membasahi hatinya dengan zikir kepada Allah. Inilah 8 sumber dari Al-Qur'annya supaya kita lebih bisa memiliki sifat keutamaan Rasul tadi, ya. Inilah menjadi spirit kita di dalam menteladani Rasulullah, sehingga kita akan menjadi orang yang bermartabat dan orang yang unggul, ya. Kuntum khairum umat ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Itu surat Al-Imran ayat 10. Kamu adalah umat terbaik, ya, yang diturunkan kepada manusia untuk apa? Ya, untuk ta'muru bil ma'ruf, untuk mengajarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya. Itulah tugas kita utama. Oleh karena itu kita harus selalu mengedepankan untuk selalu berbuat baik, ya. Kemudian lanjutkan. Ini video yang mana? Kita lihat terakhir. Nah, ini terakhir videonya, kita simak anak-anakku sekalian. Personal development specialists say that we should have goals. Like don't sleep more than 6 hours, learn a language, finish a book every week, don't stop, don't run, don't jump on your feet, don't break the chain. Okay. I don't object to that. I also have a table and cross socks every day and go after many goals. No problem. But you know what? They don't check the important part. Oh, itu ada apa nih? Buat teka buka pula. And imagine that the numbers you have. Tahu cete. For example, 35 in total, and you start from this year. For example, you will add 4 in this year, and then add 8 in next year, and so on. And there is an amount of time which counts down. And when it ends, you can add any other number. Okay, you start the addition, plus 4, plus 8, plus 7, plus 3. You add ambitiously. You keep adding and adding. Plus 6, plus 5. And okay, they say time is over. Then you realize that you have added the numbers into a giant parenthesis. Emang mau kayong terang kelas hawai di Agustus kemudian nak tapi engkek terus buka sahur.
and realized zero and changed it with one before I started the addition. I think you got the point. Okay, guys, you may have goal for this year and afterwards. Learning a language, finishing a book every week. In this life journey, which will end in an unknown time, my first job must be to prevent that from being zero. Well, can I really prevent that from being zero? I mean, since everything will leave my hands and will be lost, is there any other way that I can transform it into something eternal? I mean, isn't there any kind of stamp for eternity that would impress all people and say, look, there is a seal on them and you can't wipe them out, okay? They will remain forever. The only one to say such a thing is the owner. And he says, كل شيء هالك. Everything, the languages you learn, the money you earn, the books you read, everything will be perished إلا وجهه, except their way towards Him. The Creator of our life said, if your intention is towards Allah, if you think you do it with acceptance, it won't disappear. It will be transformed into eternity in paradise. So, learning the language, finishing a book every week, being preached, everything, if they are towards Him and for His sake, eternity start being pressed on them. For example, in this year, I will study English for 10 minutes daily. For what? Because serving Islam in the field of English is so important, and I want to gain acceptance of my Lord with it. That zero has turned into one. This year, I will finish a book every week. Why? Because this is the way of being a more sophisticated person and serving Islam better. And Allah, who is eternal, will be pleased with it. Good news, that zero has turned into one, because now His acceptance is with it. I am increasing the income of my company. $100,000. Because spreading the message of the Quran to the whole world and the publications that will police them. You have exterminated the zero because now your goal is towards Him. We add them like this to our lives, and they don't end with that. People who seek Allah's direction should say that. If the thing we do is for His acceptance, you may say, I don't really love them. Maybe I don't really believe in them. So how can I do everything for His sake? I don't even know who He is. My brother, that's the problem. You don't even know who He is. And actually, it is our first job in this life, recognizing Him. That's the first step. The more you recognize Him, the more you love Him. And the more you love Him, the more you seek to take correction. So learn about Him. Who made you? What does He want? Why does He give you such a billion things in each day? Read, find out. Turning the zero into one is a lifelong process. Start at the point that you are missing and try to fix it. Like the specialists say, don't break the chain, but keep the chain to gain His acceptance. Run, but run to be eternal. Ya, baik, anak sekalian, luar biasa video ini ya, memberi inspirasi pada kita. Kalian mulai masuk di Yayasan Al-Kausar ini dengan niat untuk mencapai ridho Allah, sehingga nanti angka 1 bukan 0 ya. Sehingga kita gapai cari kesuksesan akhirat dengan prestasi-prestasi yang akan kalian dapatkan di sekolah atau di dunia ini. Oleh karena itu, ini adalah tonggak akidah kita, tonggak tauhid kita di dalam menjalankan kehidupan harus selalu karena ridho Allah. Alhamdulillah ya, pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberikan pesan yang baik buat kalian untuk memulai pembelajaran di Al-Kausar dengan tekad yang kuat, dengan motivasi yang gigih seperti tadi ya, memanah, berkuda dan berenang ya. Jadi cukuplah Allah menolong dan menolongmu. Jadi Tuhan yang berhak disembah, bukan Dialah berserah diri, dan Dialah yang punya arsy yang besar. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Demikian, mohon maaf seandainya banyak kekurangan Bapak ya. Kita doa bersama-sama, Allahumma inni as'aluka iman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Aqlu minallah wa rabbul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi